Farsanya masih available kalau emang Eko mau langsung first pick ya, tapi itu mungkin agak beresiko karena mid lane, back lane begitu. Uranus. Ya, kita melihat game 1, game 2 kan Uranus di-ban terus-menerus. Yep. Ini kebuka untuk Uranus. Meskipun memang ya ada lawan untuk di laning phase bagi Uranus sendiri, selalu kita mention dari hari ke hari, Dairot. Tapi apakah memang Dairot akan cocok untuk typical gameplay dari Gojez sendiri? Dari tadi sih Gojez ya, kayak kita lihat mainnya tuh agresif juga dan ingin cari play juga. Pengen playmaking lah, jadi kalau dikasih Dairot sebenarnya oke. Tapi Dairot sendiri nggak cukup buat nge-counter Uranus lah. Perlu ada bantuan sedikit lagi buat mastiin burst damage-nya bantu lah. Tapi Farsha, harga mahal tadi ya, ini memang adalah favorit untuk Sanji. Give Farsha mungkin hero match artillery kita sebutnya ya. Yang bisa main dengan jarak, range, meng-outrange lawannya juga. Dan ya kemunculan Farsha di sini agak memaksakan akan adanya hero yang bisa menembus ke backlane mereka. Seperti Yuzong, Brock juga yang bisa dimainkan. Tapi sekali lagi, ada Uranus. Dan kemarin ketika Uranus di-pick oleh lawan, Eko mereka memainkan Dairot. Dan Dairot di tangan si Sunford ya. Ini kayak, oke lah dia di laning phase memang bisa menang. Tapi dia nggak se-fleksibel ketika dia punya hero XP laner yang bisa punya mobilitas. Karena memang bukan sesuai playstyle dia ya. Jadi sustain-nya kurang, mobility juga kurang. Jadi buat Yudo sekarang, mereka memulai dari mana dulu nih? Mereka harus ambil Uranus ya. Kalau nggak di jungle juga boleh. Ling. Yep. Kaja. Kaja. Ling dan juga Kaja. Jadi gantian ya, tadi yang muncul Fanny, Ling di ban, sekarang yang muncul Ling, Fanny di ban. Tapi Kaja bertukar sisi ke arah Yudo Rajayan. Iya. Dan biasanya kalau ada Ling diambil ya di first pick ini agak berisiko ya untuk tim yang ngambil. Karena kemungkinan ada Hilda yang bisa dipakai dan Yawi kita juga tahu bisa untuk penggunaan dari Hildanya itu sendiri. Bisa ada Hilda, bisa ada Kufra dan Franco juga masih available kalau emang pingin suppress ya buat mastiin linknya tuh nggak rese muter kemana-mana dan main makro. Jadi biasa diumpetin linknya sampai ke pick ketiga. 3 Ben Hilda biasanya gitu kan. Iya. Tapi ada Fredrin yang keluar bersama dengan Kufra juga. Jadi Uranus nggak masuk dalam daftar pick sekarang. Nggak masuk di sana meskipun memang satu hero tanky. Mungkin Yudo bisa ambil sih, karena dulu combo yang terkenal kan Ling, Angela, sama Uranus. Jadi kalau emang mau main makro, mau hindarin teamfight yang emang disukai banget sama Eko, Yudo bisa bermain split push menggunakan Ling dan juga menggunakan Uranus buat jadi frontline, kalau nggak jadi split push kedua juga. Tapi Teris lah. Jadi mereka mengincar untuk inisiasi sekaligus damage besar revenge strike-nya yang bisa memainkan percentage HP juga dari lawannya. Dan ya kembali dengan Assassin yang dipakai oleh Sekis, kita sudah melihat Fanny dia yang sangat licin sekali dengan steel cable-nya. Sekarang kita melihat Ling dengan King's Voice dan mungkin pergerakan Defiant Sword bersama dengan Tempest of Blade nanti untuk mencuri turtle atau bahkan dari Lord juga. Tapi untuk next band targetnya Marksman belum punya Eko. Atau mereka bisa nge-ban langsung ke... Ya kalau mau, masalahnya itu ya, karena flex pick Fredrin ini yang bikin pusing juga. Mereka harus coba menerka dikit. Tapi kayaknya match up Terizla melawan Fredrin, mereka masih cukup pede sih. Tapi mereka emang nggak mau ngelihat Uranusnya. Iya, Uranus langsung di ban juga. Karena sangat sustain sekali ya, dan kita belum melihat ada hero yang bisa memberikan instant burst ke Uranus, mungkin seperti Kari. Yang bisa jadi bukan opsi juga sekarang. Sedangkan ya, untuk Eko, kalau mereka mau banning phase-nya, mid laner ini belum kelihatan sama sekali. Dan bicara soal mid memang cukup terbatas, Faramis masih ada. Kalau memang ada metode tabrak yang bakal dipakai oleh Yudi, atau bahkan edit. Tapi susah sih kalau edit, udah gak mungkin juga ya. Kalau edit mid kan lucu jadinya. Melee semua jatuhnya. Agak penuh banget melee semua. Melee semua jadi. Jaraknya deket-deket semua, jalan kaki semua. Aduh, kami berjalan kaki. Waduh, susah banget dan ya bisa di cancel juga nanti dengan energy eruption dari Fredrin. Dan no Harit untuk gold laner. Meskipun memang punya Kufra ya yang bisa membatalkan efek dash dari Harit sendiri. Tapi mereka cukup respect karena Harit kemungkinan bisa memenangkan laning phase dia. Laning phase emang jadi perhitungan yang penting sih, karena nggak cuma buat late game ya. Kalau di early game terlalu behind juga mungkin agak bahaya. Jadi buat Eko kayaknya berhubung udah ada Farsha dan Kufra bakal lebih agresif lagi sih. Oke, gak ada Hayabusa, jadi ekspektasi adalah Fredrin dipakai oleh Sunford. Karena mereka masih ban untuk satu hero assassin, jungler. Junglernya. Ya.
Dan Gold Laner kembali, ini masih ada siapa nih? Brody, Beatrix, banyak lah ya. Kari juga masih ada, tapi berhubung tadi di game yang kedua mereka kalah jarak ya. Apakah mereka mau lagi pakai hero yang jaraknya agak terbatas begitu melawan Farsa yang sekali lagi masih lepas. Yap. Karena tadi di game kedua kita udah ngomongin ya Om, dia tuh Sanji ini pinter banget nempatin diri pas lagi fair airstrike di belakang dinding, di dalam semak-semak. Dan bahkan kalau tadi melawan Valentina juga dia nggak ngasih fair airstrike buat dicuri. No win-win. Nggak ada win-win karena win-win untuk di meta yang sekarang juga masih bisa menjadi power pick. Dan pastinya dengan emblem marksman yang dapat full attack speed, ditambahkan dengan swift juga, mungkin dengan swift boots juga. Jadi attack speednya masih ada untuk win-win dan itu bakal sangat-sangat maksimal, terutama dengan Venus Finder yang bisa dipakai. Oke lanjut untuk pick keempat. Mau menyembunyikan yang mana nih? Menyembunyikan marksman sebenarnya oke banget. Kalau mereka mau sembunyiin marksmannya ya. Tapi Brody kemungkinan bisa diambil juga oleh lawan Novaria. Novaria ya? Novaria. Kalau ada Novaria, mau gak mau nih, front to back siapa sekarang buat Eko? Oh sorry, back to front. Belum ada. Back to front. Belum ada kan? Iya, Belum sih. belum ada. Ini kayaknya Marksman bakal jadi penting banget karena harus pilih mau bantu pick off atau mau mungkin jadi hero teamfight ya di late game DPS. Tapi adanya Novaria ini bagus banget buat Yudu karena emang salah satu kelemahan mereka adalah pengecekan bush saat lagi Lord Dance. Dan Yes. adanya Novaria tuh memberikan banyak kesempatan ya dengan Astral Sphere-nya dan juga Astral Echo-nya buat mastiin dia bisa buka-buka map dengan lebih aman. Ya tapi masih ada Baxia mungkin untuk menabrak semisal pakai nabrak itu yes, kan. untuk metode tabrak juga. Oh, Dan Yuzong Beatrix. lagi. Lagi dan lagi Yuzong. Dan bicara back to front sudah ketemu jawabannya. Akan ada Yuzong yang bisa mengekor ke Novaria. Dan juga Yuzong ini memberikan extra pressure untuk next marksman atau gold laner yang bakal dipakai oleh Judo Red Giants. Yep. Culik-culik, kita Culik-culik pakai bisa, naga, betul. Bahkan cambuk, kalau lengkap bisa ya. itunya. Pakai buntut. Oke, trikentel. Terkentel. Opsi terakhir kali ini Pancake. Kira-kira hero apa yang akan diambil untuk melengkapi formasi yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Judo Red Giants di kesempatan terakhirnya Brody. menghadapi Iko kali ini. Brody, Satu marksman mau kari Melissa? lagi tuh. Kalau ngeliat shadow pick-nya sih kari tadi. Kari ya, banyak hero tebel sih, jadi sebenarnya masuk akal Oh, juga, masuk tapi akal. emang masih agak bahaya ya. Dari sisi Echo sekarang nggak ada Kaja, tapi ada Kufra, dan nggak ada Brody, tapi ada Beatrix. Jadi sebenarnya kalau ada yang kena stun gitu, kena knock up, follow up-nya ini agak berbahaya sih. Yap, apalagi mereka memainkan Novaria ya, otomatis nomor mereka bukan badan yang bisa nahan seperti Kufra. Jadi jelas ini beda banget dari sisi tempo permainan, full damage bagi Yudu. Semi tanky defense untuk Eko. Yep. Dan inilah dia kesempatan terakhir bagi kedua tim. Manakah yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya atau pulang ke negaranya masing-masing? Langsung saja kita akan menggelar pertandingan ketiga. Maka dari itu langsung saya oper lagi ke duo caster kesayangan saya, ada Pak Pulung dan juga Aul. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Gary, terima kasih Om Wawa, dan terima kasih Arasia yang sudah memberikan analisnya begitu dalam. Dan sekarang kita sudah sampai di game yang ketiga, penentuan. Penentuan satu lagi game yang harus dihadapi oleh Yudo Red Giants dan juga Eko. Siapakah yang akan terpleset atau siapa yang akan bisa melanjutkan langkahnya ke babak selanjutnya. Dan ini dia match point masih di partai lower bracket. Oke, kalau begitu kita ingin bertanya kepada Istora Senayan. Kira-kira game yang ketiga yang memenangkan pertarungan adalah Yudo atau Eko? Kedengeran? Wah, nggak kedengeran, kurang semangat Yudo atau Eko? Yo wes, kalau begitu Istora mana suaranya? Wow, sudah ramai pastinya. Tapi kalau misalkan kita bahas sedikit ya dari segi draftnya. Pancake dengan Kaja tanpa ada Valentina di lawannya. Ini tidak akan ada Divine Judgment. Rian dan membawa Kari sebagai eksekutor siapapun yang nantinya ketarik. Ini udah menjadi asuransi juga. Dan nantinya di area pick off ini bakal mengerikan sih dari Pancake-nya. Cuman mereka nantinya untuk sekarang ya Pancake. Pancake berarti smoke bomb yang bertugas untuk smoke bomb siapa? Di luar dia Terisla ya, karena untuk sekarang Terry Defense ya udah mulai connect pula ke arah Pancake.
Untuk open map di area tengah, oke, mereka nanti udah punya Astral Recall. Mereka udah punya Astral Recall untuk emang bisa ngecek terus-terusan. Bahkan di Projectile sendiri juga udah nikmat banget gitu loh. Yep, dan nantinya harus bersama dengan Super Red ya, karena kita tahu dari Zakiti damage masih belum cukup untuk bisa langsung ke instant burst untuk siapapun yang nantinya terkena Divine Judgment. Tapi early game udah ada 2 flicker yang ke-trigger dari Yudo Red Giant, dan sekarang Sunford. Sunford 3 game. Oke, Sunford sedikit lagi happy tersedia dan Wow! Sunford 3 game menjadi duta First Blood. Wah, 3 game, 3 kali benar-benar terkena First Blood, dan ini cukup membuat dari Yudo Red Giant bisa memanfaatkan hal tersebut untuk dapetin keunggulannya, walaupun tadi early game ada 2 buah flicker yang ke-trigger dari Pancake dan Gojesnya. Tapi mereka nggak ke-pick off, dan itu hanya membuang dari segi spell tanpa bisa mendapatkan keuntungan lagi nih untuk Eko. Sementara di bagian tengah untuk Pancake sendiri berhadapan langsung dengan Yawi, tapi Sanji ada di area tersebut. Terkena sudah combo dari Curse of Crow, Energy Impact. Hanya saja belum mau mengeluarkan ke arah satu Spider Strike karena untuk sekarang satu turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh Zaida, tapi Sanwon-nya berusaha untuk bisa mendapatkan satu orang yang ada di bagian belakang. Petrify sudah langsung diaktifkan, bahkan Zakiti tersedotlah sudah darahnya, dan Sunford berhasil membalaskan apa yang sudah dilakukan terhadap tubuhnya. Yap, tapi nampaknya Zaida masih coba untuk memegang ya keberadaan dari Gojes, dan bahkan Sekisha udah berhasil untuk crossing dan dapetin orange buff dari Zaidanya. Dan ini menjadi pertukaran yang bisa dibilang Yudo Red Giant masih coba untuk mendapatkan keuntungannya lagi dan lagi, dan sekarang Sekis. Yap, wih Zaida sendirian loh, tapi Sanji melihat dari kejauhan Sanji, walaupun dia tidak memiliki Federal Strike untuk hari ini, tapi setidaknya dia masih bisa memberikan backupan. Efek Tonde tadi udah dikeluarkan pula, untuk sekarang orange buff-nya. Wow, benar-benar diinvasi walaupun masih gagal untuk diambil, tapi Zaida tertinggal dari sisi level. Yap, tadi dia kena efek knock up sedikit ya di saat press reward dia mau retribution, dan akhirnya retri dari Sekisah yang benar-benar masuk dan dapetin orange buff tersebut. Dan Oakley mengeluarkan minute stretch untuk bisa men-secure ke arah gold crab di arah bottom lane. Eko mencari terlebih dahulu dari segi goldnya, karena kita bisa lihat dari outplay yang masih aman-aman aja dengan quantum charge juga yang dibawa. Tanpa adanya gangguan sama sekali nih, mereka masih coba untuk bermain secara secure dengan gold yang sekarang udah di lead juga. Dan Super Red yang benar-benar harus dikunci pergerakannya, karena kita udah lihat dari Super Red yang bisa mengembalikan keadaan berkali-kali loh. Ini Super Red udah terjamin ya, udah lolos uji lah pokoknya dia. Karena dari tadi 3 game keadaannya kan sangat-sangat berbahaya, terus-terusan diancam, tapi position yang baik itu baik, namun sekarang di bagian atas. Dan pertempuran yang kembali tercipta, hanya pertempuran kecil saja yang mengakibatkan satu monster jungle menjadi korbannya. Tapi di bagian bawah Kufra terus-terusan Yawi ingin mendapatkan ke arah Super Red. Yap, dan Pancake yang memang selalu akan bermain bersama dengan adanya Super Red. Tapi kalau misalkan kita bahas tadi di segi draft ban and pick-nya, 3 hero dari Sanji, ini benar-benar di respect. Maka dari itu dengan adanya Varsha first pick ini akankah menjadi jawaban untuk Eko. Dan sekarang Turtle yang kedua udah mulai di setup terlebih dahulu oleh Zaida. Tapi Pancake masih cari informasi. Ini Pancake gak bisa terlalu maju soalnya. Masalahnya sekarang, di luar dari tidak ada Astra Iko kalau emang gak mau belum dikeluarin, tapi Tyler Redja sudah connect penetrasi pula. Bakal untuk sekarang Petrify-nya terkena, hilanglah sudah Pancake. Ini Sunford sampai langsung terbang ke bawah ya dengan Petrify, terkena Furious Dive-nya juga. Tapi membiarkan landingnya di arah atas ini bisa didorong oleh Sekisha yang kita tahu dia punya mobilitas yang kencang. Tapi setidaknya masih ada keunggulan yang bisa dimanfaatkan, yaitu alter turret dari bottom lane yang berhasil dihancurkan oleh Outplay. Wow, penalty zone kenal langsung 2 orang, tapi masih ada 1 wave minion. Bisakah mereka mempertahankan? Karena kalau mereka bisa mempertahankan setidaknya, masih ada 1 alter turret yang berdiri tegak. Pancake belum bisa mengeluarkan satu Divine Judgment di tempat yang berbeda. Purple buff masih berhasil diganggu, tapi purple buff-nya berhasil diamankan oleh Sekis. Yep, Berhasil diambil oleh Sekis. Sekis udah mainnya nyebrang aja, main nyebrang ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Zaida. Dan kita bisa melihat di arah middle udah terjadi dia keramaian dan Divine Judgment. Divine Judgment Zaida sedikit lagi. Dan Zakiti di bagian belakang dengan Astral Recall yang dimiliki berhasil untuk memberikan damage yang mematikan. Ini Eko harus main cepat sih. Karena sekarang Pancake harus ditukar, tapi setidaknya 1 roamer, 1 jungler. Masih ada keuntungan bisa didapatkan oleh Yudo, tapi Eko. Mereka di bagian bawah, keuntungan mutlaknya. 1 objektif, outer turret lenyap. Yap. Dan Eko balik lagi harus main cepat, karena kalau misalkan dibawa ke late game, ini ada Link dan juga Kari. Ini bakal bisa mengancam
dari player-player Eko Wait, yang wait, bakal wait, bisa wait. di meltdown. Tapi Renner Rapati. Wait, dikit lagi IP tersisa. Tempest of Blade tepat waktu. Ya, untuk bisa menghindari, tapi Yawi masuk. Mencoba untuk mendapatkan seorang Pancake, tapi follow up damage yang memang masuk ke Pancake masih belum cukup untuk bisa ditumbangkan karena dia rasa sosok roamer yang terlalu tebal dan masih belum cukup untuk bisa ditumbangkan. Cuma sekarang hebatnya Zaida ya, walaupun tadi dia tertinggal, tapi setidaknya mereka masih bisa well farm. Tekanan yang diberikan oleh Yawi juga sangat luar biasa. Yep. Perlahan tapi pasti memperkecil area defensif yang dimiliki oleh Yudu. Karena KJ benar-benar di sini KJ susah untuk ke depan, Ul. Ya. Benar-benar tidak ada yang emang memberikan smoke bomb terlebih dahulu gitu loh. Kecuali nanti kalau mereka udah main 5 ya, setidaknya ada Teris lah di depan. Ya, yang akan bikin momentum, yang jadi frontlinernya juga. Bahkan bukan cuma sekedar menjadi inisiator, tapi nge-backup juga ya. Berkali-kali kita lihat performa dari Gojes dengan Terizanya begitu luar biasa. Tapi Atom Build yang sudah selesai juga di menit yang ke-7, tapi nampaknya di arah top lane. Wih. Coba lihat, Sekis. Tapi Sanpona berhasil langsung dilenyapkan dan Sekis mendapatkan 1 point kill. Kena retri ya, kena efek dari retribution. Dan akhirnya Sanford berhasil untuk dihilangkan untuk kedua kalinya. Masih bisa mempertahankan outer turret di arah top lane. Dan bergerak ke arah tengah. Masih sudah siap siaga dari Yudo Red Giants untuk bisa men-secure ke arah purple buff yang benar-benar penting pastinya untuk Sekis. Dan nampaknya itu menjadi informasi juga. Eko nggak mau melakukan adanya invasi atau engagement terhadap purple buffnya. Dan dipaksa untuk mundur karena keberadaan dari Eko sekarang udah terbuka semua dengan satu buah astral Eko. Yap, itu dia. Astral Eko. Dengan Astral Echo tuh udah nikmat banget gitu loh. Ya. Satu Astral Echo itu bisa membantu pergerakan dari kajanya. Apakah keputusan apa yang harus diambil? Yep. Apakah dia akan stay ataupun dia bisa aja flicker dengan Divine Judgment-nya. Tapi kalau informasi di depan gak ada, mau ngapain? Bingung jadinya. Yap, dan sekarang udah bergerak ke arah bawah nih ya Sanford. Mencoba untuk mengusir mundur, tapi lihat Gojes bener-bener zoning out banget. Dan cicilan, pokingan dari Astral Recall ngebuat dari Sanford harus mundur lagi. Harus nge-regen lagi dari segi HP-nya. Dan Sekis yang masih terlihat belum banyak ikut fight ya. Lebih ke arah mencoba untuk split push dulu. Tadi 1 versus 2. Dan sekarang dia udah dapetin level 12 ya tanpa belum terpick off sama sekali. Nah di sini 2 orang udah terlihat lewat Astral Echo. Tapi Yawi di mana? Bahkan untuk sekarang Yawi agak sampai lompat untuk berada di dalam satu kerumunan rekan-rekannya. Tapi Zaida berhasil langsung dilenyapkan begitu saja. Sanford berhasil mundur dan Super Red di bawah bersama oleh Sanford. Yap, pertukarannya menjadi jungler tukar dengan gold lane. Tapi Lord yang pertama di menit yang ke-8 sekarang udah muncul. Yawi mencoba untuk masuk. Tapi Gojes yang ternyata berhasil untuk di-take down. Outplay sudah selesai dengan satu buah Malefic Roar-nya. Ini bakal bisa lagi nge-meltdown, bahkan even pun itu Gojes. Nih, mereka di saat nantinya berantem dengan adanya Sanford ataupun dari Zaida ada di bagian depan. Mereka tidak boleh lupa kalau Yawi juga ada di bagian belakang. Dalam beberapa second saja Yawi pasti udah akan mendarat. Entah bagaimana caranya. Tyrant Revenge flicker lah atau Tyrant Revenge doang lah. Lalu untuk sekarang Sekis langsung mencoba untuk bisa berada di atas tersebut. Langsung terjatuhlah pula dia. Federasi di bagian belakang. Sekis akankah sempat maju ke bagian depan dan Tempest of Blade. Tapi Pancake-nya sedikit lagi Petrisa bahkan Pancake aja akan mengantarkan nyawanya saja. Satu player dari Yudu lenyap lagi. Yap, tadi Sekisnya dipaksa untuk turun, tapi Yawi masih mencoba untuk masuk ke 2 orang dan Tyrant's Revenge. Di follow up kembali dan Sekis harus hilang untuk pertama kalinya. Wow, dan efek domino dari ini, efek domino dari apa yang udah dilakukan oleh Eko mendapatkan satu Lord, kemungkinan besar area dari Purple Buff akan dikuasain. Purple Buff yang dimiliki oleh Eko mungkin hanya akan diambil yang gedenya saja. Dan Gojes, flicker, hilang. Yap, dan Sanji membuktikan 3 hero mage dan mid lane yang ditutup oleh Yudo Red Giants. Masih ada Farsha, satu buah flicker yang masih bisa menggapai keberadaan dari Gojes. Ini menjadi sebuah keuntungan besar kembali yang bisa dimanfaatkan oleh Eko karena Lord masih berjalan di arah bottom lane dan inner turret dari Yudo Red Giants udah mulai dirontokin. Dan berbeda dari game-game sebelumnya, game-game yang alot dan game yang benar-benar pasif, sekarang Eko menunjukkan agresinya. Ini bagus banget nih, Renner Rapati akan kena ke tahap siapa. Tapi Zakitinya masih berhasil kabur ke bagian belakang. Divine Judgment-nya connect pula ke arah Sanji. Sanjinya langsung lejap dari tersebut. Bahkan Zakiti menembakkan lagi Astral Recall ya. Tapi Yawi masih ingin lebihkan mereka karena Tyrant Revenge-nya connect pula. Tyrant Rest dimunduri ke bagian belakang dan Pancake lenyap. Yap, tapi wow, Astral Recall! Zakyuti berhasil untuk bisa
menemukan Yawi, jadi pertukarannya adil. 2 tukar 2 tapi Sekis masih mencari informasi terlebih dahulu. Mendapatkan satu buah Little Wonder yang ternyata berhasil dicuri oleh Sanford. Sekis harus dipaksa untuk mundur. Dan sekarang dari segi item yang sudah dimiliki oleh Sekis dengan level 14-nya, dia udah punya 2 item critical. Dengan adanya Berserker Fury dan Windtalker. Beserta item pertama, Corrosion Sight. Di attack speed-nya, speed farm-nya bakal lebih kencang lagi. Yap. Kita lihat seperti apa nanti hasil yang bisa didapatkan. Sebenarnya untuk sekarang dia juga masih mengungguli banget malah. Yap, satu-satunya yang unggul Iya. dari sisi Yudu. Tapi apalah daya gitu. Kalau mereka juga jarang banget bisa mendapatkan informasi siapa yang ada di rumput depan. Siapa yang ada di dalam satu tempat yang hening tersebut. Makanya mereka juga susah banget untuk maju, yang bisa melakukan pergerakan cukup tinggi ya cuman Link doang. Link yang harus memanjangkan landing jauhnya. Banyak, PR-nya banyak ya. banyak banget job desk yang harus dia Tapi kerjakan. ini memang jawaban dari Eko sih. Eko harus bisa mendominasi dan mendapatkan gamenya dengan cepat. Karena kalau misalkan di drag ke arah late game lagi, hero scaling yang dimiliki oleh Yudo Red Giants, Kari, Link, itu bakal jadi ancaman terbesar. Split push, dan siapapun yang ada di depan bisa di meltdown. Maka dari itu Eko harus bisa memaksimalkan kembali potensi pick off dari Yawi kayak gini. Ini yang kita sebutkan tadi karena sekarang Rendra Patinya udah langsung dikeluarkan dan Sekis tidak punya purple buff. Sekis tidak ada purple buff. Nantinya mungkin bisa aja loh. Purple buff yang di tangan dari Eko ya udah gedenya aja diambil. Ya. Ujung-ujungnya apa? Hanya akan ada satu purple buff. Mereka udah menang wilayah, udah nikmat banget. Mereka bisa push terus-terusan. Ya, dan balik lagi nanti Sanji yang kita tahu ya. Dengan potensi Link, Assassin dia bisa lompat ke lini belakang. Keberadaannya bakal terganggu tapi zoning out dari Stanford. Membuat HP-nya tergerus tapi masih ada lifesteal yang dimiliki pula. Sehingga tidak menjadi ancaman yang cukup berarti. Dan Lord sekarang masih dipegang oleh Eko. Plus tadi ada Speedy Like Will yang diaktifkan oleh Kari. Berarti mereka emang benar-benar sulit untuk bisa kontes terhadap satu Lord ini. Yap, oke. Winter Truncheon sudah diamankan oleh Sanji ya untuk bisa mengamankan dirinya untuk siapapun yang nantinya lompat ke belakang, even pun itu adalah Gojes. Dan sekarang 3 base turret yang dimiliki oleh Yudo Red Giants, mereka harus defense terlebih dahulu. Dan satu-satunya nanti yang high ground defender yang dimiliki adalah Super Red. Dan Zakiti masih cukup butuh waktu untuk bisa langsung clear wave minion, even pun itu juga Lord. Tapi Yawi Hampir. terbang dan hampir saja bisa mengenai player-player dari Yudo. Hampir aja. Tapi kalau di satu sisi ya, perbedaan cooldown yang dimiliki oleh Novaria dan juga Parsha di sini ada perbedaan yang cukup jauh loh. Ya. Setidaknya dia bisa nge-spam dengan satu Astra Recall-nya. Walaupun nggak langsung bisa instant burst Iya, ya. walaupun nggak langsung instan. Tapi untuk Yawi karena mau lompat ke bagian dalam karena Zakitinya. Kehilangan setengah bar HP yang dia punya. Gojes di bagian belakang ada Pancake, Flicker dan juga Divine Jasper langsung diajar. Sunfortnya, tapi bahkan Super Red-nya langsung menghilang. Tapi untuk kali ini Fitri yang masih berada di atas sudah mungkin bisa didapatkan pula. Pancake memiliki arah mana? Triple kill looking for Mania. Looking for Savage. Bisa kirim bawa Savage plus. Untuk kali ini Lordnya masuk bagian dalam dan kemenangan harusnya akan menjadi milik dari Eko. Eko berhasil untuk melanjutkan langkahnya ke babak selanjutnya. Dan Yudo Red Giant harus terpaksa dipulangkan. Game yang begitu cepat, potensi pick off dan early aggression yang dimiliki oleh Eko membuat scaling yang dimiliki oleh Yudo Red Giants tidak berjalan sesuai rencana. Plus apapun yang dilakukan oleh Yawi manjain banget loh. Ya. Semuanya kayak disuapin satu-satu. Yap. Beatrix-nya tadi ada 2 targeting di depannya lewat Tyrant Red yang on point arahnya. Ya udah nikmat banget plus ada Super Red di situ. Ya, dan berkali-kali tadi targetingnya bagus dan momen terakhir tadi Super Red yang keculik, follow up-nya cukup. Dan akhirnya membuat dari Yudo Red Giants harus mengakui atas Eko. Tapi luar biasa ya, game yang begitu panjang, game yang begitu lama dibuka dengan begitu baik. Tapi memang ini adalah hasilnya. Eko memanfaatkan pick off dan juga early yang dimiliki sehingga Yudo Red Giants pun harus terpaksa dipulangkan. Ini luar biasa sekali permainan Eko di game yang ketiga. Mereka bermain cukup tenang di awal, tapi dari mid ke atas ya, mid ke late-nya. Pick off yang dilakukan oleh Yawi, yang diawalin oleh Yawi.
ini selalu mendapatkan follow up yang sangat-sangat baik. Yap. Zaida berkali-kali loh, Zaida berkali-kali menjadi korban. Plus yang terakhir tadi, tarikan terhadap Yuzong, apakah itu benar, apakah itu salah? Masih ada targeting-targeting lain di area tersebut. Ya. Nantinya biarlah para analis kita yang membahas. Lalu sekarang luar biasa sekali lagi untuk Eko, congratulations. Eko, congratulations berhasil untuk melaju ya ke babak selanjutnya. Dan kita harus melihat ada satu tim yang harus dipulangkan dan Betul. menghentikan langkahnya di rangkaian Snapdragon Pro Series ini. Satu-satunya harapan juga perwakilan dari Malaysia, Yudo Red Giants. Tapi mereka menyajikan dan menyuguhkan pertandingan yang begitu luar biasa. 2-1 dan kita tadi udah sepakat juga ini akan menjadi match keras dan terbukti. Mereka memberikan permainan yang tidak gampang untuk Eko. Di Ya. game pertama mereka berhasil memenangkan. Di game kedua mereka hampir menang tapi dibalikin. Tapi di game yang ketiga, antara durability-nya yang sudah habis, antara strategi mereka yang emang benar-benar ditabrak, atau emang benar-benar dibaca. Di game yang ketiga, Link udah main bagus banget. Ya, Tapi untuk sinergi, mereka kayak diputus satu persatu. Ya udah, untuk sekarang kita mau dengar dulu nih perbincangan nih. oke, dan nampaknya ada Udek Lara Mongstar dan juga Rose di sana yang akan bincang-bincang sama sang pemenang kita. Let's take it away. Yes, dan inilah dia pemenang yang akan melanjutkan perjalanan mereka. Ada Eko dari Philippines. Dan Yawi sudah berada di tengah-tengah kita, Rose. Yes, so Echo won that first match of the day, and now we have Yawi over because, you know, just now when we were at backstage deciding on who we were gonna interview, I could hear the crowd screaming Yawi's name, and I think what better